Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda, karya dari Elis Kurniasi, bab ke-37, Mimpi Mesum. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Di Bandung, pagi-pagi sekali Hanin sudah bersiap untuk berangkat ke kantor. Karena semalam Irma menginformasikan bahwa Hanin sudah mulai masuk kerja hari ini untuk masa percobaan. Wih, udah makin seger aja kamu Han, kata Irma. Iya nih, harus semangat untuk memulai hidup baru di kota kembang. Hanin tertawa. Senang lihat kamu ketawa lagi, gak manyun terus seperti saat pertama tiba di sini. Irma merangkul Hanin dari samping. Makasih ya Ir. Hanin memeluk tubuh sahabatnya. Sama-sama Han. Oh iya Ir, aku sekalian pamit ya. Kemarin pas habis interview, aku keliling belakang gedung dan dapat kosan khusus wanita. Aku serak tempatnya karena rapi dan bersih, ucap Hanin riang saat mereka berada di meja makan. Rizky pun ikut bergabung dan duduk di samping Irma. Jadi kamu udah mulai ngekos? Hanin mengangguk. Iya, A, makasih ya tumpangannya. Sama-sama. Rizky tersenyum dan mengangguk. Ya udah, nanti pas makan siang, lu ajak gue ke belakang. Gue mau lihat kosannya seperti apa. Siap, Bu Bos, jawab Hanin ceria. Di apartemen, Kenan bangun lebih dulu. Ia melihat Vanessa yang masih terlelap. Hingga Kenan keluar dari kamar mandi dan berganti pakaian kerja, Vanessa masih belum menggerakkan tubuhnya. Vanessa menggeliat. Kamu sudah rapi, Nan? Kenan mengangguk sembari merapikan dasinya sendiri. Aku berangkat, Van. Aku sudah memesan sarapan untukmu. Mungkin sebentar lagi drivernya sampai. Terima kasih. Vanessa duduk di atas ranjang itu dan tersenyum manis ke arah Kenan. Ia merasa hubungannya hanya sebatas teman dan bukan tunangan. Vanessa menatap Kenan tanpa beralih sedikit pun ke arah pria yang tengah membenahi dirinya sendiri. Nan? Kenan menoleh ke arah Vanessa. I love you, ucap Vanessa lembut. Kenan hanya tersenyum dan kembali menunduk untuk memasangkan jam tangan pada pergelangan tangan kanannya. Aku pergi ya, Van. Kenan meraih jas dan hendak meninggalkan Vanessa yang masih duduk di atas tempat tidur. Nan, kamu belum cium aku, rengek Vanessa. Kenan menghentikan langkahnya lalu menghampiri Vanessa. Ia melihat bibir Vanessa. Jika wanita di hadapannya adalah Hanin, ia pasti akan melahap habis bibir itu dengan durasi yang lama. Karena ia sudah sangat amat merindukan bibir ranum Hanin. Namun ia sadar bahwa yang berada di hadapannya ini bukanlah sang istri. Ia pun memajukan wajahnya dan mencium kening Vanessa dan meninggalkannya. Vanessa terdiam. Ia semakin merasakan aura dingin Kenan. Sesampainya di kantor, Kenan masih belum menemukan Vicky. Ketika keluar apartemen pun, ia tak melihat sosok asistennya itu. Biasanya di jam itu mereka akan berpapasan di lift. Ternyata Vicky sudah berangkat lebih pagi dengan menggunakan motor gede miliknya. Kenan yang sudah tak sabar bertemu Vicky pun akhirnya menemui asistennya itu di ruangannya. Vic. Kenan langsung membuka pintu ruangan Vicky dan berdiri di depannya. Udah datang, Bos. Bos. Mana laporan tentang Hanin? Tanya Kenan kesal. Belum, Ken. Ini gue baru lacak CCTV bandara. Kemarin baru dapat. Vicky memperlihatkan laptopnya pada Kenan. Kenan langsung mendekati Vicky dan melihat apa yang asistennya itu tunjukkan. Dia ke Bandung? Tanya Kenan. Vicky mengangguk. Ke rumah sahabatnya di Bandung. Lu tahu alamatnya? Tahu, tapi ternyata dia sudah pindah. Dan gue belum tahu pindahnya kemana. Irma memang sebelumnya mengontrak di sebuah rumah tipe 36 sejak berada di kota itu. Lalu ia mulai mencicil rumah kluster yang cukup bagus dan baru menempatinya 1 bulan yang lalu. Lelet banget sih lo, Vic. Heran gue. Kenan mengusap rambutnya sendiri sembari bertolak pinggang. Bukan gue yang lelet, tapi elunya yang gak sabar. Lagian lo tuh udah kayak orang gila, tau gak? Vicky tertawa kecil dan berdiri menghampiri Kenan yang tengah berdiri di depan jendela ruangan itu. Lo bener, Vic. Gue udah jatuh cinta sama wanita itu.
Ucap Kenan lirih dengan mata yang tertuju pada pemandangan kota dari luar jendela itu. Siapa? Tanya Vicky pura-pura tidak tahu. Ya, wanita penggoda itu. Iya, siapa? Tanya Vicky lagi menegaskan agar Kenan mengucapkan apa yang ia rasakan. Hanin, istri gue. Jawab Kenan sembari menatap wajah sahabatnya. Vicky tertawa terbahak-bahak. Akhirnya lo ngakuin juga, bro. Vicky bertepuk tangan. Apaan sih gak jelas lo? Kesal Kenan. Gue seneng, bro. Akhirnya lo merasakan jatuh cinta juga. Gue tahu sama Vanessa lo gak pernah jatuh cinta. Tapi hanya karena kebiasaan bersama aja. Sok tahu, lo aja belum pernah ngerasain jatuh cinta. Kenan hendak keluar dari ruangan itu. Pokoknya gue gak mau tahu. Besok bini gue harus udah ketemu keberadaannya. Ucap Kenan lagi, sembari berdiri di depan pintu ruangan itu dan memegang handle pintu. Iya, gue tahu. Rindu itu berat, bro. Ledek Vicky dan masih tertawa. Kenan keluar dan menutup kembali pintu itu. Seketika tawa Vicky terhenti. Gue juga udah ngerasain jatuh cinta, Ken. Sama adik lo. Ucap Vicky lirih sembari mengulas senyum. Mengingat kenangan panasnya bersama Kiara dulu, dan hingga saat ini, tidak ada wanita yang bisa membuatnya sebergairah itu. Kenan pun kembali melangkah menuju ruangannya dan ia berpapasan dengan sang sekretaris yang baru saja datang. Jam berapa nih? Baru datang. Harusnya kamu dulu yang datang baru gue. Ucap Kenan pada Siska. Maaf pak. Siska menunduk. Masih pagi, Siska sudah kena semprot. Siska melihat jam di tangannya ketika Kenan akan masuk ke ruangan. Gak telat kok, ini pas jam 8. Gerutu Siska lalu matanya mengarah ke pintu ruangan Kenan. Ternyata Kenan masih berdiri di sana dan belum masuk. Apa? Kenan membulatkan matanya ke arah Siska. Siska menggeleng. Enggak pak. Kenan kembali melangkahkan kakinya ke arah Siska. Kamu di jalan pakai baju seperti ini? Gak malu? Tanya Kenan dengan menatap Siska dari ujung kaki hingga kepala. Siska terdiam. Pakai pakaian yang sopan. Ini kantor bukan klub malam, ngerti? Teriak Kenan di depan wajah Siska. Siska mengangguk dengan cepat. Ingin rasanya ia menangis. Lalu Kenan masuk ke ruangannya dan membanting pintu. Ia duduk di kursi kebesarannya dengan kasar sembari melonggarkan dasinya. Gak tahu apa tadi malam gue mimpi basah. Kenan berdecak kesal. Pasalnya semalam ia memimpikan Hanin dan bermimpi tengah bergelut bersamanya. Padahal malam itu Kenan tengah dipeluk dari belakang oleh Vanessa. Tapi yang ada di mimpinya adalah Hanin. Hanin, aku rindu. Kumam Kenan lirih sembari menyadarkan tubuhnya di kursi itu dan menengadahkan kepalanya ke atas. Ia mulai menyadari perasaannya pada Hanin. Di kota kembang, Hanin tengah duduk di kursi yang telah disediakan Irma. Satu kursi kosong yang berada di pojok dekat jendela. Kursi dan meja yang sama berjejer di ruangan ini. Hanin menghelakan napasnya. Walau ia senang sudah bisa menjauh dari pria arogan yang sempat merawatnya ketika sakit itu. Tapi hati Hanin masih gelisah. Kenapa gue mimpiin dia semalam? Mana mimpinya mesum banget lagi. Kumam Hanin sembari menangkup wajahnya. Semalam Hanin pun bermimpi yang sama dengan Kenan. Mereka melakukan adegan panas dalam mimpi. Entah mimpi itu hanya sebuah bunga tidur, atau keduanya memang sama-sama merindu, dan ingin mengulang adegan panas mereka di hotel pada waktu itu. Hanin mengerdikan bahunya dan tersenyum geli, mengingat mimpi itu. Kemudian ia kembali menarik napas dan menaruh kedua tangannya di atas keyboard untuk memulai pekerjaan yang baru. Ia sadar sebagai seorang istri, ia telah salah karena meninggalkan suaminya. Maaf Kenan, ucap Hanin lirih. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.